سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك نور الهدى وشمس الضحى وبدر الدجى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافل وسلم ورضي الله تبارك حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم من كل ذنب عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد حبيب الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله عدد ما خلق الله يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا وكيل يا الله يا حافظ يا ناصر يا وكيل يا الله يا سلام سلمنا والمسلمين يا الله يا سلام سلمنا والمسلمين اللهم صل على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على من الأنبياء والمرسلين والشهداء المخلصين وجميع المجاهدين في سبيلنا رب العالمين والملائكة المقربين خصوصا سلطان الأولياء شهد القادر الجيلاني رضي الله عنه شيخ محمد بهاء النقشبندي جبل الحسن السديدي شامت كبير في شامت بدوي شيخ المتسوقي وسيدنا الإمام أحمد الرفاعي الكبير وصاحب الرتب جنة البلدة حجة الإسلام وبركة الأنام أبو حبيب بن محمد الغزالي التصفى الأولياء تسعة في الأرض الجوي sesubagian kubro kana Sunan Mutung kana Sunan Ampel kana Sunan Maulana Malik Ibrahim Sanggiri kana Sunan Derajat kana Sunan Bana Asyid Ibrahim Asmorokondi kana Sunan Gading Joko kana Sunan Kudus kana Sunan Mulia Sunan Gunung Jati kana Sunan Bandaran Usul Mu'assisi Nahdlatul Ulama Syekhona Khalil Bangkalan Bahasim As'ali Mahwab Hasbullah Ibn Samsuri yang saat Samsul Arifin dan Masyidik Memkhid Muzadi wa Jami'an Mu'assisi أولياء الله علماء الله في tanah Jawa Indonesia jami'an wa usulihim wa furu'ihim anna Allah yu'li darajatin fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim min dini wa dunya wal akhirah syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim hamdan wa syukran lillah salatu wassalamu alaika ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, pertama mari kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkenannya kita bersama-sama bisa hadir pada majelis yang mulia ini. Yang
kedua salawat dan salam tetap kita berikan kepada beliau baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala Hadirin yang alihi. dirahmati Allah, sebagaimana kita maklum bahwa pada malam hari kita melaksanakan kegiatan rutin kita yang dilaksanakan setiap sebulan sekali, setiap minggu pertama, yang bergiliran dari ranting ke ranting. Dan kali ini kita bersama-sama di ranting Wonosari, Litung Wonosari, yang periodenya hampir habis ya. Hampir habis atau sudah habis? Kita semarakkan, kita syiarkan peresmian Masjid Syaifullah yang ada di Jalan Aluminium. Dan tidak banyak yang kita sampaikan pada hari ini tentang organisasi yang akan Wahbi, juga kita bersama-sama melaksanakan salah sehat. Kita harapkan memang sebagaimana yang diamanatkan daripada ketua, dan alhamdulillah Bapak Ketua, titip salam kepada hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du, yang kami hormati Romo Yai Saifuddin Johri yang pada kesempatan malam hari ini bisa menghadiri acara rutinan kita. Alhamdulillah dari Masjid Sabilillah langsung mampir ke sini. Kemudian Bapak-bapak pengurus, sekretaris, bendahara, serta pengurus-pengurus ranting di wilayah MBCNO Blimbing, para banom, lembaga-lembaga NU yang bisa hadir pada malam hari ini, serta tak lupa Bapak Puji selaku Babin Kamtibmas wilayah Kelurahan Purwantoro, Bapak Suparjo selaku Babinsa Kelurahan Purwantoro, serta warga masyarakat wilayah Wonosari Litung ini. Alhamdulillah kita bersama-sama hadir, yang mana rutinan ini adalah setiap bulan sekali minggu pertama, dan ini adalah merupakan salah satu amalan NU kita ini, NU yang tercinta ini. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih atas kerawuhan panjenengan sedoyo. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat dan niatan panjenengan semuanya ini bisa disampaikan ke kami. Nanti kita atur jadwalnya dengan para advokat-advokat LPBH NU. Jadi nanti kita bersama-sama bisa sadar hukum atau bisa mengerti masalah hukum-hukum yang ada, entah itu hukum waris, hukum perkawinan, dan lain sebagainya. Demikian sambutan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih disampaikan kepada Pak Aprot dalam memberikan sambutan atas nama Sohibul Fred. Terus selanjutnya kita mengikuti dengan saksama kajian-kajian ilmu yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Saifuddin Zuhri, sekaligus ditutup dengan doa. Padanya dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyal Islam bi ulumil ulama wa ahyal ummata bi nahdlatil ulama. Allahumma sholli wa sallim wa karim wa majid wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaihi. Man nasiya sholata alaiha faqad akhta'at tariqal jannah. Al-hadis au kama qala amma ba'du. Jajaran pengurus MPJNU Blimbing sedaya mawon ingkang kula mulyakaken, baik Suriah dan Finiyah lan sedaya lembaga, derek-derek pengurus ranting se-MPJ Blimbing yang saya cintai, saya banggakan. Boten kesupen Bapak Babinsa, alhamdulillah. Bapak Babin Kamtibmas, mudah-mudahan sehat walafiat. Dan wilayah yang menjadi tugas dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi wilayah yang aman, damai, tentram. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Malam ini rutinitas Nahdlatul Ulama adalah sholawat nariyah. Yang terpenting bagaimana kontribusi kita di atas bumi ini selalu menyebut Allah dan selalu membina mahabbah kepada Rasulullah. Karena tingkat kejahatan yang tinggi itu pasti diawali dari ghaflah anillah. Orang tuh tidak punya rasa takut kepada Allah, sehingga ibarat mobil ngono gak ono rime, ngeblok. Oleh karena itu kegiatan-kegiatan zikir, doa, bersolawat ini dalam rangka apalagi solawat ya. Solawat itu kan ada dua variabel penting yang harus kita pahami. Yang pertama, Allahumma sholli. Allah itu pihak yang memberi. Ala sayyidina Muhammadin. Kanjeng Nabi itu pihak yang diberi. Ini Nahdlatul Ulama mengikuti pandangan ulama bahwa sebenarnya sholawat itu membina akidah yang benar supaya tidak seperti akidahnya orang Yahudi terhadap Isa dan tidak seperti akidahnya orang Nasrani terhadap Nabi Isa. Orang Yahudi terhadap Nabi Isa itu mencemooh, ono anakku gak ono bapake, ngilokno. Kalau orang Nasrani itu mengkultuskan Isa sebagai salah satu unsur ketuhanan. Nah, Islam itu tidak. Yang kita ikuti dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hebat-hebatnya Kanjeng Nabi itu orang yang diberi oleh Allah, tidak pantas jadi Tuhan. Jadi yang jadi Tuhan itu ya yang memberi. Allahumma itu. Sholli ala Sayyidina Muhammadin, itu Kanjeng Nabi itu pihak yang itu membina akidah. Yang kedua, ketika majelis-majelis seperti ini kita bina, kita jalani, dan Nahdlatul Ulama meyakini bahwa sholawat tafrijiyah, sholawat nariyah, salah satu solusi dari problem hidup yang kita hadapi.
Dan secara khusus ketika kita menghadapi kesulitan ekonomi, ya memang kita tidak bisa memastikan 100% bahwa dengan nariyah rezeki dari aspek kuantitas itu tambah. Tapi yang dipastikan oleh sahibun nariyah sebelum ditakdir sugih utawa melarat iku dikai rasa cukup, iku sing angel iku. Dikai akeh yo cukup, dikai didik yo. Jadi Allah menganugerahkan dengan sholawat nariyah itu rasa cukup. Niku sugih hakiki. Kadang ono sing dikai jumlah akeh tapi gak cukup. Ngrangsa. Sohibu sambat wal ngeluh. Lah, nariyah ini satu sentuhan batin. Wa Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman taman. Luar biasa. Dan ketika kita terus membaca. Yang kedua, pentingnya sholawat itu ketika kita doa kepada Allah itu masih ada hijab. Antara yang doa dengan langit itu ada hijab. Berkahnya sholawat ini khoroko dalikal hijab. Jebol hijab ini. Langsung diangkat doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya etikanya doa itu mesti diawali dengan sholawat, ditutup dengan yang ketiga, di dalam kitab-kitab salafun sholeh bahwa nariyah itu sebagai cara untuk mendapatkan solusi hidup apapun, baik yang bersifat ekonomis maupun yang lain. Karena watang fariju bihil watuk tuto bihil hawaij. Jadi menyeluruh problem. Jadi paling tidak ini menimbulkan suatu ketawakalan kepada Allah. Sambungin kawula nang Gusti itu terjadi ketika dengan sholawat itu lalu terbina aspek batiniah kita, merasa bersama Allah, merasa ditolong oleh Allah, itu penting. Karena ketika jumlah problem hidup lebih tinggi dibanding kesabaran, itu banyak orang stres, banyak orang punya penyakit berat-berat itu. Karena ketika tingkat problemnya lebih tinggi, angka kesabarannya rendah. Tekanan batinnya menguat. Untuk itu pas potensi kolesterolnya di atas ambang normal, menurut medis. Tekan terus. Rumangsa urip itu tuntas dengan kemampuan diri. Padahal kita masih dibimbing Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budunya nyari hidayah, wa iyyaka nasta'innya termasuk nariyahan begini nyari maunah. Nah, ketika hidayah maunah itu diberikan oleh Allah, disinilah penyeimbang rohani namanya. Supaya jumlah cobaan yang kita hadapi, dicoba anak, dicoba bojo, dicoba rezeki, dicoba ekses sosial, supaya sebanding dengan kesabaran. Sehingga yang memunculkan sabar itu ya pertolongan Allah, bukan sekedar ilmu. Kadang kok tiang niku ilmune wis ngerti lek kesandung jegluk ngucap inna, bahasa kesandung tenan sing disebut cucuk mano mbek kota Nganjuk. Misuh. Itu artinya menumbuhkan akhlak tidak cukup aspek ilmu. Ketika krisis hidayah, ketika krisis maunah, disfungsi ilmu. Ya tahu banyak seperti kasus-kasus ahli hukum melanggar hukum dihukum, sama kan? Ahli ekonomi korupsi dihukum, ahli ilmu administrasi pintar manipulasi nyatet bulat dihukum. Artinya ketika krisis hidayah, ketika krisis maunah, ilmu rezeki itu disfungsi.
Oleh karena itu diperintah nariyah bagian dari doa tawassulan. Bagian dari doa itu diperintah untuk muni astajib lakum. Jadi menyeimbangkan antara jumlah problem cobaan yang dihadapi dengan kesabaran yang harus dimiliki. Sehingga awake dhewe niku cek fresh. Boten kulino gedekno sambate. Ini binaan-binaan nariyah, binaan-binaan sholawatan. Malah Mbah Hamid itu dalam buku sakunya nulis 85 bentuk sholawat. Pertama saya tulis nariyah. Ada nariyah, ada mujiat, ada tibil gulub sholawat sifa itu. Malah ada sholawat litaisi il arzak. Ya apa jembar no rezeki. Ya apa kalangan rezeki itu bisa jembar dengan sistem komunikasi yang melebar, jika kemungkinan dapat banyak itu kemungkinan besar. Ini wonten jenenge sholawat litaisi il arzak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuwassi'u biha alinal arzaq wa tuhassinu biha lanal akhlaq wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi keseimbangan antara arzak dengan akhlak itulah kebahagiaan. Duit akeh tapi gak ono syukure, gak ono zakate. Bolak-balik nekori bala. Kenapa? Rezekine gak ono tolak. Ya paling gak awake dhewe sing paling akeh nyebabno susah ngono kowe. Awake dhewe. Paling sambat-sambat kaya mesti ganti duit ngono. Wes paling pol kita menghadapi problem dunia. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan pertolongan Allah sehingga apa yang dianugerahkan Allah itu mudah-mudahan berkah. Allahumma. Makanya kita narian ini bagaimana NU yang dinamikanya sudah seperti ini di sebuah alam yang sudah banyak fitnah, banyak kamuflase, intrik-intrik yang kadang-kadang kita ini susah untuk mencari solusi. Ternyata ya ketika begini-begini tidak terasa, yang dolim-dolim ditampakkan oleh Allah, yang hak akan tampak hak, yang batil akan tampak batil. Boleh nggak diiwangi rianto yang tadi ini benar sangka. Kadang-kadang sing batil dianggap hak, sing hak dianggap batil. Pokoknya yang dianggap lumut lah. Sing penting bener dituduh salah, sing penting salah dianggap Bener. Gitu ya. Ayo puiter sing aran yo. Dalile wong Jawa. Sing penting kuning iku bener tapi sewara difitnah dirase tilase yuyu. Namanya delok di banyak. Ya. Sing penting apa? Penting ungu, penting ijo ini sing asli tilase yuyu kangkang dianggap bener. Tapi hikmahnya sak kuat-kuate moles barang bener ketok salah, sing salah ketok bener. Ujungnya itu tetap menang penting kuning. Wa ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana yang penting kuning yang jadi hikmah pelajaran. Jadi menjadi orang yang kepingin mendapat hikmah berkah niku ya mesti awalnya soro dhisik. Jadi nggak ada proses sukses tidak lewat soro itu saja. Kok menyalahi inna ma'al usri ngusir sih lah. Makanya ini pelajaran kehidupan kagem kula panjenengan sedaya muga-muga nggih Nahdlatul Ulama tetap dadi pakune Indonesia. Dengan tantangan-tantangan yang sama-sama kita cermati, kita lihat, kita ingin juga cari solusi.
Ya Allah itu dengan caranya sendiri. Mulane nek jenengan wis donga njaluk sesuatu kok ndak dikabul-kabul iku malah gawe Kanjeng Nabi alamate kon disenengi Allah ya iku. Sing mau jaluk gak cepet-cepet tiket. Jadi malah aja suutun jenengan. Pangeran ya apa sih? Opo gak ngerti lek utang ki akeh. Aku jaluk duit akeh tak nyaur utang lo gak dikekeki padahal tahajud ya sing arah bathuk sampai bentet. Tuhan ya tak lakoni. Wakil ayo tak tetet terus sampai Pak Jazuli. Tapi melarat kok gak waras-waras. Lah tonggoku sing ra tau raup kok malah sugih. Opo gak melu tak Gusti Allah delek-delek. Semboten. Ibadah sholawat, wirid donga iku gak golek pesugihan. Wong iku sugih melarat iku segaris. Saestu. Kula yakin nek sugih melarat wis takdir. Nyambet gawene kuwi ibadahe saja. Makanya Imam Junaid Al-Baghdadi menghukumi maksiat ketika kita sudah minta sering nggak kabul-kabul terus suudzon dan Allah. Utawa wong sudah diparingi sukses dalam tingkatan. Ya, suksesnya ana tingkatane. Atosipun apa sing diburu oleh kita kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan kita hasilnya niku yo enggak oleh maitu. Maitu kok rezeki yang didapat sendiri terus gimana? Ya wis donga, ya wis nyambet gawe terus oleh didik. Ono enggak kira-kira Wonosari ngene. Ya Allah, mulai esuk sampai sore oleh sakmene. Model ngono kuwi ono Wonosari. Kayaknya gak ono. Lah, model ngoten niku dihukumi maksiat nang Gusti Allah. Sejatine yang dicemooh itu duduk hasil niku. Yang dicemooh itu sing ngekeni. Mulane mau pas dongane kok salat kok menapa qobliyah subuh. Ya Allah, panjenengan paringi ati ridho bima qasamta li terhadap apa yang telah engkau bagikan kepada saya. Dinyuwun ten Allah supaya atine dikei ridho terhadap apa yang diberikan oleh Allah. Nah, cara jawane ya Allah supaya iso nrimo pandume Gusti. Kuwi dibayar wangi. Sing rata-rata kan sokibul maidu wasamban wal ngeluh wa ala alihi wa sahbihi. Ya, mugi-mugi istiqomah kita ngeten-ngeten iki Allah maringi hidayah, Allah maringi maunah, perjuangan dengan penuh dinamikanya, tantangan-tantangan, moga-moga ditulungi Allah Subhanahu wa taala. Dan sedaya hajat-hajat pribadi, hajat keluarga, hajat anak-anak turun barokah kita riyanto nanten iki muga-muga binaringan ilmu manfaat, masa depan manfaat, jalur hidup yang mudah dan barokah. Paling pokok MTJNU dalam menghadapi tantangan-tantangan perjuangan muga-muga seimbang antara jumlah tantangannya dengan jumlah kekuatannya. Makanya kula suwun besok niku jenengan sedaya rawuh wonten jalan aluminium. Bos aluminium ya oleh. Aluminium meresmikan Masjid NU aja lali Masjid NU Saifullah. Jalan aluminium karena tanahnya tanah wakaf untuk NU. Besok bersama-sama dengan Bapak Wali Kota Malang dan bersama-sama kita semuanya sekaligus di samping peresmian Masjid Saifullah, Masjid NU Saifullah juga pelantikan takmirnya, pelantikan takmir masjid dari PJNU Kota Malang. Kula suwun monggo sareng-sareng semarak dimakmuraken supados lingkungan nanti termotivasi bisa memakmurkan masjid yang dengan susah payah kita perjuangkan bareng-bareng sejak awal itu.
Mugi-mugi wonten kula manfaate. Yang terakhir, bersama-sama dengan Bapak Babinsa, bersama-sama dengan Bapak Babin Kaptipmas, sebagai warga bangsa yang baik, tetap juga sebagai umat Islam yang baik, yang kita contoh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari bahwa Hasbullah, beliau itu ulama tapi juga pahlawan nasional. Maka kita sebagai penerusnya wajib bela agama juga bela negara. Bela agama jangan merusak negara, bela negara jangan merusak agama. Karena ulama kita sudah membimbing tuntas, dengan agama hidup berkah, dengan negara yang aman, damai, tentram, hidup menjadi mudah. Lalu kemudian konten-konten yang liar sudah mulai ada, apa istilahnya itu, membenturkan isu agama dengan isu Pancasila. Hati-hati ya, karena sekarang sudah tidak ada penataran B4 Pak Babin ya. Zaman kita masih SMA, kita kuliah awal-awal tahun berapa? 85, 86 itu masih ada penataran B4. Sekarang penataran YouTube toh sekarang. Jadi makanya NU ini dikit-dikit harus tetap bilang bahwa Pancasila memang tidak sebanding dengan agama, itu iya. Tapi harus ditelaah bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan agama dan tidak boleh dipertentangkan. Karena sadar atau tidak sadar sebagai warga bangsa tahu bahwa Pancasila itu digali dari nilai-nilai masyarakat yang beragama. Jadi tidak perlu dibentur-benturkan, apalagi dirubah menjadi trisila atau duisila, kurang pegawaian. Biyen akeh tirakate iso gawe Pancasila singkat, padat, berkhasiat, lek gak akeh tirakate gak iso. Nah, jumlah ngene-ngene lek wong biyen didik mangane, lek iki didik mangan, ngajak didik itu produk. Dan kita ajak bersama-sama kaitannya dengan pilar-pilar kebangsaan itu, lintas agama apapun di Indonesia ini tidak boleh menjadikan agama sebagai bentuk negara. Haram. Bangsa Indonesia ini haram. Tidak boleh menjadikan agama sebagai bentuk negara. Kenapa? NKRI harga mati. Makanya khilafah tolak, NII tolak. Udah, biar para pejuang bangsa kita ini betul-betul bisa menikmati. Inilah Madinah. Madinah dulu juga ada Yahudi, ada Nasrani, ada kafir Quraisy, imigran dari Arab. Ya, ada etnis Aus, ada etnis Khazraj, tapi kepemimpinan Rasulullah luar biasa. Mampu menciptakan lingkungan yang aman, damai, tentram dalam komunitas masyarakat yang berbeda. Makanya diikatlah dengan Bhinneka Tunggal Ika, diikatlah dengan Pancasila, diikatlah dengan Undang-Undang Dasar 45, dan begitu seterusnya. Dan itu wajib kita bela, karena itu bagian terpenting untuk tegaknya sebuah bangsa yang heterogen ini. Mati belani agama ku padha syahite, ambek mati belani negara. Muga-muga wonten guna manfaate. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha, tibbil qulubi wa dawaiha, tibbil qulubi wa dawaiha, wa afiyatil abdani wa shifaiha, wa afiyatil abdani wa shifaiha, wa afiyatil abdani wa shifaiha, wa nuril absari wa diyaiha, wa qutil ajsadi wal arwahi wa ghidaiha,
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب الياسر سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك السقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم يا محول الحول والأحوال يا الله حول حالنا وحال نهضة العلماء وحال بلدنا إندونيسيا إلى أحسن الحال برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا تقبل وأوثل واهدي ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وأسوتنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وعلماء العاملين والمصنفين والمخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين خصوصا سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وجميع أولياء الله وعلماء الله المذكور مؤسسين نهضة العلماء جميعا وأصولهم وفروعهم وآبائنا وأمهاتنا وجدنا أجدادنا غريبين علمائنا ومشايخنا ومشايخنا ومعلمينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات khususan almarhumah kita sedoyo orang tua kita. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wasyafa'ah ala ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin irfa' lahumud darajat wa dha'if lahumul hasanat wa kaffir anhumus sayyi'at. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma barik lana fi umurina, Allahumma barik lana fi ilmina wa a'malina, Allahumma barik lana fi amwalina wa arzaqina, Allahumma barik lana fi ahlina wa dhurriyyatina, Allahumma barik lana fi jihadina wa ta'limina wa ma'ishatina, Allahumma barik lana fi kulli ma a'taytana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hadirin kita Allah, demikian rangkaian daripada acara itu kita membaca sholawat darinya. Dan pada akhir kami informasikan bahwa insya Allah untuk pertemuan mendatang acara pembacaan sholawat nariyah di Ranting Mujil. Siap? Halo. Ya, jadi insya Allah nanti tepatnya nunggu undangan resminya, namun informasi awal yakni kita insya Allah untuk bulan depan Jumat minggu pertama, minggu malam Senin pertama insya Allah di Ranting Mujil. Demikian akhir kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.